Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A pada agenda 3 Latsar CPNS terkait pelayanan publik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang artikel yang berjudul "Kita Harus Banyak Belajar dari Jepang", di mana pada materi ini kita dibimbing oleh Bu Nurhayati. Langsung saja kita masuk ke bagian outline. Ada 5 outline di sini. Yang pertama adalah kelebihan pelayanan publik di Jepang. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang dibangun pada pelayanan publik di Jepang. Yang ketiga, prasyarat yang harus dimiliki Indonesia agar memiliki pelayanan publik seperti di Jepang. Yang keempat, alternatif kebijakan agar Indonesia memiliki pelayanan publik seperti di Jepang. Dan yang terakhir, lesson learned terkait apa saja yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk nantinya kita terapkan sebagai ASN. Langsung saja materi yang pertama. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kelebihan pelayanan publik di Jepang. Di Jepang itu terdapat pegawai yang rajin dan bangga akan profesinya. Semua pegawai bekerja sesuai dengan tugasnya, tidak ada yang santai-santai. Mereka tetap bekerja dengan sepenuh hati dan menghasilkan hasil yang maksimal, walaupun gajinya hanya standar upah di Jepang. Hal ini dikarenakan mereka bangga akan profesi yang mereka punya. Lalu sistem yang teliti namun tidak menyulitkan. Saat menerima pelayanan publik, kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup dijawab dengan lisan tanpa perlu melampirkan pembuktian. Pertanyaannya misalnya, apakah Anda memiliki pekerjaan sambilan? Nah, kita nggak perlu untuk memberikan surat pembuktian akan jawaban yang kita berikan. Sistem yang baik selalu mensyaratkan kejujuran. Hal ini akan memajukan dan meningkatkan sistem serta lebih efisien. Lalu responsibilitas yang tinggi. Di Jepang itu responsibilitasnya sangat tinggi. Mereka cepat tanggap akan sebuah keluhan atau masukan yang diberikan oleh pelanggan. Seperti dalam artikel, di situ dijelaskan bahwa mereka memberikan keluhan tentang tagihan listrik yang melonjak 10 kali lipat, lalu instansi tersebut segera menyelesaikannya. Kemudian praktik dagang yang jujur. Saat mereka membeli buah, yang harganya lebih murah dari seharusnya, penjual tersebut menjelaskan kenapa sampai bisa harga tersebut menjadi murah. Lalu dikonfirmasi kembali apakah benar mau membeli dengan kualitas buah yang sudah disediakan itu. Bahkan untuk uang kembalian yang diberikan selalu utuh. Kemudian sistem perbankan yang menyediakan kebutuhan pelanggan sampai ke hal kecil. Di situ mereka menyediakan vending machine untuk semua tempat dan juga uang receh yang diperlukan oleh masyarakat. Lalu pegawai supermarket yang ramah, mereka tidak hanya ramah, tetapi sampai mengantarkan pelanggan ke tempat barang yang dicari. Lalu apabila masalah sudah selesai, baru mereka meninggalkan pelanggan tersebut. Kemudian komposisi pegawai sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti pegawai di sana banyak sehingga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, tapi mereka sudah memberikan komposisi yang baik dan tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu polisi hanya menjalankan fungsi kontrol dan pengambilan keputusan karena sistem network yang baik. Sistem network sudah sangat canggih sehingga pelaku pelanggar hukum tidak bisa kabur kemanapun. Kemudian di sana lingkungan hidup yang bersih dan rapi. Tokyo adalah kota besar dengan jumlah penduduk terbesar sedunia, mengalahkan New York dan berbagai kota besar di mancanegara. Besarnya penduduk, sempitnya dataran yang bisa dihuni, dan tingginya tingkat ekonomi mensiratkan dua hal, yaitu kerapian dan kebersihan. Kemudian transportasi umum yang lengkap. Lalu medical check-up gratis tahun sekali. Di sana, bagian kesehatan dan juga rumah sakit Jepang mengerti benar bahwa orang-orang yang sehatlah yang mampu memajukan bangsa dan negaranya. Kemudian sistem asuransi kesehatan yang baik. Walaupun kita menggunakan asuransi di sebuah rumah sakit swasta, kita tidak akan dibedakan dengan pelanggan lainnya. Next. Selanjutnya, nilai-nilai yang dibangun pada pelayanan publik di Jepang. Yang pertama, partisipatif. Keterlibatan dan kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat sangat terlihat jelas dalam artikel tersebut. Polisi memiliki tugas mengawasi dan mengambil keputusan. Jika ada masyarakat yang berbuat salah, tidak ada yang berusaha lari ketika dihentikan kendaraannya. Hal ini disebabkan karena sistem di Jepang sudah berjalan dengan sangat baik.
Yang kedua, transparan. Dalam berbelanja, para pedagang tidak menutup-nutupi kekurangan produk yang dijual. Selain itu, sistem perbankan Jepang mampu menyediakan uang receh bagi pedagang dan mesin penjual otomatis sebagai uang kembalian. Yang ketiga, responsif. Tindak lanjut terkait keluhan konsumen dilakukan secara tepat dan tepat. Ketika seorang pekerja melakukan kesalahan, instansi terkait langsung memberikan permohonan maaf dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang telah diperbuat. Yang keempat, tidak diskriminatif. Jepang memiliki sistem the bigger service for the small, yang berarti pelayanan dan perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung, tidak memandang kaya atau miskin. Selanjutnya, yang kelima, mudah dan murah. Pelayanan publik menjadi maksimal karena berfokus tidak mempersulit masalah dalam memperoleh fasilitas dan mengurus dokumen administrasi, semua diberikan kemudahan. Yang keenam, efektif dan efisien. Birokrasi pelayanan yang tidak berbelit dan efisiensi dalam penggunaan SDM. Orang Jepang sangat menghargai waktu, bahkan hitungan menit ataupun detik sangat berharga untuk mereka. Yang ketujuh, aksesibel. Jepang memiliki sistem di mana semua urusan akan ada solusinya dan mudah diakses. Salah satunya di bidang sarana transportasi. Sudah sangat bervariasi dan sangat baik. Jadi masyarakat tidak perlu bingung ketika mau berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Yang kedelapan, akuntabel. Pekerja Jepang melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki rasa bangga menjadi abdi negara. Selain itu, para pelayan publik Jepang melayani masyarakat dengan sangat ramah dan murah senyum. Yang terakhir, berkeadilan. Pelayanan publik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Setiap orang, baik warga negara Jepang maupun warga negara asing, mendapatkan hak pelayanan yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, selanjutnya yaitu prasyarat yang harus dimiliki Indonesia agar memiliki pelayanan publik seperti di Jepang. Yang pertama, partisipatif. Partisipasi masyarakat dan organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi hasil pelayanan publik sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, transparan. Dalam pelayanan publik, pihak penyelenggara dapat memberikan pelayanan yang bersifat terbuka untuk mengetahui segala hal terkait pelayanan publik. Sebagai contoh, biaya dan persyaratan harus jelas. Kemudian yang ketiga, responsif. Perlunya sikap responsif dalam artian penyelenggara pelayanan wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat agar dapat langsung ditangani dengan baik. Selanjutnya yang keempat, tidak diskriminatif. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik secara adil tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Kemudian yang kelima, mudah dan murah. Berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Demikian juga biaya yang dibutuhkan masyarakat dalam mendapatkan layanan terjangkau. Yang keenam, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan pelayanan, tentu dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga dan biaya yang sedikit. Selanjutnya, yang ketujuh ada aksesibel. Pihak penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang dapat dijangkau. Contoh dalam hal fisik yaitu gampang ditemukan dan mudah untuk dilihat. Sedangkan contoh non-fisik yaitu persyaratan dan biaya yang dapat dijangkau. Yang kedelapan ada akuntabel. Bentuk pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan yang terakhir, keadilan. Rasa keadilan muncul ketika pihak penyelenggara pelayanan publik melindungi masyarakat dari tindakan buruk masyarakat yang lainnya. Selanjutnya terdapat alternatif kebijakan agar Indonesia memiliki pelayanan publik seperti di Jepang. Seperti syarat-syarat yang telah tadi dijelaskan, dapat ditentukan adanya alternatif kebijakan yang dapat dilakukan. Syarat yang pertama yaitu partisipasi masyarakat dan organisasi. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama penegakan peraturan penggunaan fasilitas negara atau publik, dan yang kedua membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dan peningkatan manajemen ASN sebagai pelayanan publik. Syarat yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang bersifat terbuka. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat pedoman pelayanan yang memuat persyaratan, prosedur, biaya atau tarif pelayanan, dan batas waktu penyelesaian pelayanan yang detail dan jelas. Syarat yang ketiga yaitu wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama,
dengan menumbuhkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab profesi sebagai ASN sehingga bisa cepat tanggap dalam melayani publik. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan publik. Syarat yang keempat yaitu melayani tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, maupun golongan. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan loyalitas ASN yang harus melayani dengan ikhlas sepenuh hati. Selanjutnya, syarat yang kelima yaitu adanya kebijakan atau persyaratan yang masuk akal, mudah, dan terjangkau. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan menyederhanakan sistem birokrasi yang rumit atau yang berbelit-belit. Syarat yang keenam yaitu prosedur yang sederhana, membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu yang seminimal mungkin. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal demi memaksimalkan pelayanan publik. Syarat yang ketujuh yaitu pelayanan yang dapat dijangkau. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di berbagai sektor. Syarat yang kedelapan yaitu pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan meningkatkan loyalitas ASN terhadap tugas dan tanggung jawab, dan yang kedua dengan melakukan evaluasi kinerja secara bersama-sama. Syarat yang terakhir yaitu pelayanan yang melindungi masyarakat dari tindakan buruk masyarakat yang lainnya, sehingga tercipta keadilan. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan penegakan hukum-hukum yang berlaku. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai lesson learned. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil pada pembelajaran diskusi kali ini, yang pertama mengenai berdasarkan artikel tersebut kita belajar bagaimana pelayanan publik yang sangat baik yang terbangun dengan landasan moral ideologi serta tradisi masyarakat Jepang secara umum menghasilkan kualitas pelayanan yang sangat luar biasa memuaskan. Dijelaskan juga bahwa landasan moral serta tradisi masyarakat Jepang membentuk suatu etiket kinerja yang sangat mengedepankan kepentingan pengguna secara umum sudah mengakar kuat sebagai tradisi turun-temurun di Jepang. Nah, kita dapat ambil bahwa untuk mencapai hal seperti itu sebagai ASN adalah sangat penting dengan kita fokus pada hal yang bisa kita rubah, seperti halnya diri kita pribadi, orang sekitar kita, teman, serta keluarga kita dengan menanamkan pengutamaan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kemudian selanjutnya, apabila kita terus berfokus memperbaiki apa yang bisa kita rubah, hal tersebut akan dengan sendirinya mengantarkan kita untuk mewujudkan seperti halnya bagaimana hal positif masyarakat Jepang terkait pelayanan publik akan juga bisa diterapkan di negara kita. Nah, itu tadi yang bisa kita sampaikan presentasi mengenai hasil diskusi kita. Sekian dan terima kasih.